Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Valen Aisyah. Kali ini aku akan update tentang kakak kelas jahat itu suamiku di bab keempat. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini, like dan juga komen, biar aku lebih semangat lagi untuk bacain novelnya. Oke, check it out. Bab keempat adalah hari H pernikahan. Pesta pernikahan diadakan di halaman rumah Edwin yang seperti halaman istana bangsawan karena cukup besar. Bunga-bunga sudah dipasang di setiap penjuru area pernikahan itu. Kursi tamu undangan sudah ditata rapi tepat di dua belah sayap panggung. Penataan taman yang begitu mewah dengan tema pesta kebun ini mungkin menjadi pernikahan impian bagi setiap wanita. Terdapat balok es juga yang bertuliskan nama Fiona dan Edwin. Di ruang rias, Fiona diliputi rasa gelisah karena sampai detik ini belum memutuskan akan menghubungi sahabatnya atau tidak. Dengan perasaan takut, akhirnya Fiona menelpon Dina, sahabatnya itu. Tut, 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 tanda panggilan masuk. Halo Beb, ya ampun Beb, kemana aja? Dina antusias menjawab telepon. Ada kabar bahagia sekaligus kabar buruk. Kau mau tahu yang mana? Fiona menata nafasnya. Jangan buat aku takut Beb. Coba pelan-pelan kamu jelaskan. Yang mana aja deh? Dina mulai penasaran. Please, jangan kaget ya. Tapi hari ini kamu harus siap kesini, kata Fiona. Iya, terus? Dina sepertinya tidak sabar. Beb, aku nikah sekarang. Itu kabar bahagianya, kata Fiona spontan. What? Serius? Jangan bercanda Fiona. Sama siapa? Kok mendadak banget? Kamu gak MBA kan? Dina semakin penasaran. Enggak Beb, ini perjodohan orang tuaku dan aku harus nerima karena berhubungan dengan perusahaan. Gak ada alasan lagi untuk menolak Beb, curhat Fiona. Sabar ya Beb, oke tunggu. Walaupun kamu mendadak kasih taunya ke aku, tapi aku makasih banget nih kamu mau bilang ke aku ya Beb. Sama-sama Beb. Dan kabar buruknya calon suamiku kamu pasti kenal. Dan dia orang yang paling kamu benci di SMA dulu Beb, jelas Fiona. Sebentar, Beb, kamu gak bercanda kan? Kata Dina mengingat orang itu. Iya dia Din, Edwin, kamu gak marah kan? Fiona menjelaskan dengan rasa takut. Duh Beb, ini beneran. Aku dukung segala keputusan kamu kok Beb. Cuma dia kan musuhan banget sama kamu Beb. Aku gak marah kok. Dina makin penasaran. Ceritanya panjang Din. Bisa datang ke sini kan? Acaranya jam 9 di rumah Edwin yang dulu. Dan see you Beb. Setelah pernikahan kita ngobrol ya Beb. Bye. Fiona mengakhiri teleponnya. Beb. Tut 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 tut. Tanda telepon berakhir. Anakku tersayang. Mama Fiona mengambilkan orange juice kesukaan Fiona. Ma. Fiona memeluk mamanya. Kamu sudah dewasa ya Fiona. Maafin mama jika ini membuatmu sedih, tapi demi papa sayang, kalau kita bangkrut mama gak rela kamu harus putus kuliah. Mama Fiona meluk erat Fiona. Tapi bukannya rencana ini sudah semenjak aku kecil, kata Fiona mengerutkan dahinya. Awalnya mama gak setuju, tapi ini memang keadaan mendesak. Ini gak masuk akal di kepalaku mah. Kenapa harus aku yang jadi pasangan Edwin? Kan bisa mencari wanita lain yang mencintai dia mungkin, jelas Fiona. Alasannya Tante Marta memilih kamu karena kamu pantas untuk meneruskan usaha Tante Marta. Karena sejak SMA, kata Tante Marta, selain murid teladan, kamu juga paling berani membalas perbuatan Edwin. Tante Marta juga butuh wanita yang bisa membuat Edwin takluk. Dan jujur baru kali ini Edwin setuju dengan perjodohannya. Karena sebelumnya Edwin menolak 5 perjodohan yang dilakukan Tante Marta. Selain itu, yang paling mendesak adalah, jelas Mama Fiona. Apa mah? Fiona mulai penasaran. Jangan diam mah, apa? Fiona kembali merengek melihat mamanya terdiam sejenak. Tante Marta mengidap kanker payudara stadium 4 dan waktunya kata dokter hanya tinggal 3 bulan. Hah? Beneran mah? Pikiran Fiona tiba-tiba buyar sangat tercengang dengan pernyataan mamanya barusan. Makanya dia gak bisa menunggu lagi. Masalah ekonomi keluarga kita, Tante Marta bersedia menyelesaikannya. Dan sebagai gantinya, kamu akan jadi direktur utama perusahaan kosmetiknya nanti.
Tante Marta waktu itu bersujud memohon ke Mama untuk menolongnya. Kali ini, jika perjodohan ini ditolak Edwin, Tante Marta juga akan menyerah. Lanjut Mama Fiona. Fiona terkejut mendengar penjelasan itu. Hatinya yang awalnya gusar dan gelisah seperti luluh dan merelakan pernikahan ini terjadi. Mah, tapi kenapa Tante Marta gak pernah cerita? Tanya Fiona. Karena Edwin pun belum tahu tentang penyakit mamanya ini, kata Tante Marta. Biarkan saja mereka tidak tahu tentang kondisi Tante Marta saat ini. Karena Tante Marta juga belum siap cerita kalau dia sakit. Edwin kan anak tunggal, Fiona. Jika dia tidak memiliki seorang ibu, Tante Marta takut anak semata wayangnya itu kesepian. Harus ada sosok wanita yang bisa menjadi tempatnya bersandar. Karena Edwin itu sangat manja sama mamanya. Aku mengerti sekarang, gumam Fiona dalam hati. Tiba-tiba dari pintu ruang rias Tante Marta datang. Pengantin wanita yang cantik, ayo sayang, kamu sudah menunggu di depan. Dan sepertinya Edwin sudah tidak sabar menunggumu juga. Tante Marta memandang wajah Fiona penuh kasih sayang. Sayang, mulai sekarang kamu gak boleh panggil tante lagi. Kamu harus panggil mama ya, kata Tante Marta. Iya tante, jawab Fiona. Coba sebut apa sekali lagi? Tanya Tante Marta. Iya mah, kata Fiona. Perasaanku seperti melebur. Aku seperti merasakan kesedihan dan rasa sakit yang dirasakan Tante Marta saat ini. Aku mengerti, setiap ibu akan melakukan segala hal untuk kebahagiaan anaknya. Dan ini adalah salah satu yang seorang ibu lakukan untuk kebahagiaan anaknya itu. Akhirnya Fiona menuju ke pesta pernikahan itu bersama dengan Mama Fiona dan Tante Marta. Tepuk tangan riuh dari tamu undangan menyambut perjalanannya memasuki pesta pernikahan ini. Tampak sahabatnya sudah datang dan beberapa tamu sudah siap menjadi saksi pernikahan Fiona dan Edwin. Fiona meraih tangan papanya untuk diantar ke depan altar. Sembari berjalan hatinya bergumam dan menatap Edwin yang sudah menunggunya di depan altar. Tuhan, aku tahu sampai detik ini aku belum mencintainya. Jika memang dia adalah jodoh yang Engkau disediakan untukku, berkatilah kami Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Akhirnya Fiona sampai ke depan altar. Tangan Fiona seakan menurut ketika papanya memberikan telapak tangan Fiona kepada Edwin. Edwin tersenyum dan bergumam juga dalam hatinya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberiku calon istri yang baik dan cantik. Walaupun aku tahu dia terpaksa menjalani pernikahan ini. Tapi aku tahu dia juga berkorban demi keluarganya. Berkatilah kami Tuhan. Prosesi pemberkatan nikah dimulai. Bersediakah saudara Edwin Herlangga mencintai dan menyayangi saudari Fiona Akti Dewi dengan sepenuh hati saat susah maupun senang dan sampai maut memisahkan? Edwin menatap wajah Fiona dan dengan mantap menjawab, "Ya, saya bersedia." Kini giliran Fiona. Bersediakah saudari Fiona Akti Dewi mencintai dan menyayangi saudara Edwin Herlangga dengan sepenuh hati saat susah maupun senang dan sampai maut memisahkan? Suasana begitu hikmat. Fiona masih terdiam sejenak dengan waktu yang cukup lama, membuat semua tamu undangan menjadi gelisah. Akhirnya Fiona menatap Edwin dengan tatapan malu. Dia pun menjawab, "Iya, saya bersedia." Tepuk tangan kembali menghiasi pesta pernikahan ini. "Silahkan pasangkan cincin ke jari pasangan Anda," kata pendeta. Tangan mereka berdua sama-sama gemetar. Mereka saling menatap sekali lagi dan mulai saling memasangkan cincin. Dan setelah pasang cincin selesai, Tuhan memberkati kalian berdua. Dan sekarang kalian telah resmi menjadi sepasang suami istri. Silahkan mencium pasangan Anda, kata pendeta. Oh Tuhan, kenapa aku lupa dengan adanya adegan ini? Gumam Fiona tiba-tiba kebingungan. Edwin yang melihat hal itu tersenyum kecil dan membisikkan sesuatu ke telinga Fiona sambil menggodanya. Tidak usah setegang itu untuk menciumku. Bukankah malam itu kita sudah berciuman? Edwin tersenyum nakal pada Fiona. Dasar cowok mesum, umpat Fiona dalam hati. Aku tidak tegang, biasa aja. Fiona menyangkal kegugupannya dengan ketus. Riuh tamu undangan semakin menjadi. Cium, 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 cium. Mereka mengambil posisi berhadapan.
Edwin masih geli dan tersenyum melihat Fiona salah tingkah ketika Edwin tersenyum dan menatapnya. Tangan Edwin mengusap pelan helai rambut di kening Fiona dan menyingkirkannya sedikit ke bagian telinganya. Mata Fiona gugup memandang Edwin di hadapannya. Aku masih tak paham kenapa tatapan matanya begitu lembut dan jari jemarinya menyampaikan sesuatu seperti perasaan sayang, kata Fiona dalam benaknya. Jari jemari Edwin dari telinga Fiona berlari kecil ke bagian belakang leher Fiona, menariknya pelan agar Edwin mampu meraih bibir kecil Fiona sekarang berwarna pink kemerahan itu. Pelan tapi pasti, bibir Edwin mulai mendekat ke bibir Fiona. Fiona yang tak bisa menahan detak jantungnya akhirnya menutup matanya dan bibirnya sudah bersentuhan dengan bibir Edwin sekali lagi. Perasaan mereka berdua semakin tidak menentu ketika Edwin mulai melumat bibir Fiona dengan lembut. Edwin sama sekali tidak memainkan lidahnya di sini, sehingga ciuman itu begitu manis dan penuh dengan rasa sayang. Tangan Edwin yang lain menarik pinggang ramping Fiona agar lebih dekat dengannya. Fiona yang mulai terbawa suasana sekali lagi melingkarkan tangannya di tengkuk Edwin dan riuh tamu undangan semakin ramai terdengar memenuhi pesta pernikahan itu. Akhirnya Edwin melepaskan bibirnya. Edwin melihat rona merah di wajah Fiona. Ternyata kamu bisa malu juga, Ratu Kodok, Edwin bergumam dalam hati. Kedua tangan Fiona masih ada di tengkuk leher Edwin, tapi Fiona tidak bisa lagi menahan rasa malunya. Fiona menolehkan kepalanya ke arah yang lain, tapi Edwin meraih dagu Fiona dan menolehkan kembali wajah Fiona ke hadapannya. Tatapan mata itu berlangsung sangat lama, sampai akhirnya acara dansa pasangan dimulai, dan mereka yang masih sama melanjutkannya dengan berdansa. Apa yang kamu pikirkan, Ratu Kodok? Tanya Edwin yang tidak tahan melihat wajah Fiona semakin merah. Enggak, aku enggak mikirin apa-apa kok. Fiona mulai susah fokus menatap Edwin. Kedua tangan Edwin meraih kedua pinggang ramping Fiona. Fiona terkejut tapi tidak bisa berbuat apa-apa dan mendekatkan bibirnya ke telinga Fiona. Edwin mulai berbisik, dengarkan baik-baik, kamu sangat cantik. Fiona benar-benar terkejut, debaran jantungnya tidak lagi beraturan, suhu badannya berubah panas, wajahnya semakin merah, membuat Edwin saat itu tidak tahan lagi untuk tersenyum dan tertawa melihat Fiona. Fiona yang melihat Edwin tertawa malah membuatnya semakin malu, lalu spontan melepaskan tangan Edwin dari pinggangnya dan beralih turun dari panggung dan kembali ke ruang riasnya. Tangan Fiona menutupi wajahnya dan terlihat air mata menetes di kedua pipinya. Edwin terkejut melihat Fiona meneteskan air mata. Edwin mengejar Fiona tapi dihentikan oleh Tante Martha. Kenapa Fiona pergi? Tante Martha penasaran. Beruntung tamu undangan tidak banyak yang melihat kejadian ini. Bentar mah, jawab Edwin tidak bisa menjelaskan. Edwin berlari lagi, pikirannya tiba-tiba kacau dan sadar sepertinya dia kelewatan kali ini. Maaf Fiona, maaf. Hanya kata-kata ini yang terlintas di pikiran Edwin saat ini. Apa-apaan sih? Dia malah ketawa, dasar jahat. Tapi kenapa aku menangis? Aku gak paham dengan perasaanku. Kenapa dia bisa bicara dengan begitu manis? Pikiran dan hati Fiona sedang kacau. Sambil terduduk dan mengambil tisu di dalam tasnya, mengusap sedikit air matanya. Tapi air matanya tidak kunjung berhenti. Edwin sampai di pintu ruang rias yang terbuka. Banyak pemikiran yang berada di benaknya. Apakah dia benar-benar tersiksa dengan pernikahan ini? Mungkin aku salah menerima perjodohan ini. Apakah selanjutnya kita harus berpisah? Tapi hatiku tidak rela itu terjadi. Edwin gelisah dan gusar dengan perasaannya sendiri. Sedikit demi sedikit langkah kakinya memberanikan diri untuk mendekat ke tempat Fiona yang terduduk depan meja rias. Oke guys, gimana tentang video ini? Semoga kalian suka ya. Aku di sini mau ngingetin siapapun yang mau download novelnya, ada linknya di deskripsi. Dan aku mau ngingetin juga, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar aku lebih semangat untuk bacain novel-novel yang lain maupun novelku sendiri. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata dan bahasa. Dan bye-bye.